Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di episode pertamanya BBM, Bincang-Bincang Milenial. Bersama aku, Melinda Nur Sabrina Amadanti yang akan menemani kalian pada acara kali ini. Kemudian aku pengen kenalin kalian dengan bintang tamu kita, seorang aktivis yang pastinya juga dikenal nih oleh para organisatoris Kalimantan Selatan sendiri, yakni Kandarkan Muhammad Sahlani. Hai Bang. Siap, mantap, lanjut. Nah, beliau adalah salah satu pengurus wilayah salah satu pengurus wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan sendiri, atau lebih tepatnya di bidang kaderisasi. Ya, kaderisasi. Nah, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah bicara kaderisasi nih Bang, gimana sih tanggapan sampean dengan adanya pandemi gini? Apakah bikin kaderisasi itu mungkin menurun atau justru gampang nih karena jadi lebih online gitu pertemuannya? Oke, mungkin sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sahlani. Lebih tepatnya kita di Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan di periode 2020 di 2023. Nah, jadi terkait masalah kaderisasi, memang sangat penting kaderisasi itu. Kenapa? Karena kaderisasi adalah ruhnya organisasi. Ibarat jasad tanpa ruh kan mati. Artinya setiap organisasi kalau tidak menjalankan kaderisasi, maka organisasi itu akan mati. Itu terlebih garis bawahnya dulu terkait masalah kaderisasi. Nah, selanjutnya di tengah pandemi, ya memang di tengah pandemi semua aktivitas kita diberhentikan, baik itu ekonomi, pekerjaan dan lain-lain sebagainya kita terhenti. Tetapi kalau orang organisatoris, terlebih di bidang kaderisasi, kita harus memiliki inovasi yang memang tetap berjalan koridor kaderisasi itu di organisasi tersebut. Agar apa? Agar organisasi tetap jalan dalam koridor organisasi tersebut. Nah, sebelum kita ditegur oleh pimpinan pusat kemarin lewat suratnya, kita kemarin melaksanakan Makesta online di salah satu pimpinan cabang, sebut saja mungkin pimpinan cabang IPNU IPPNU Kota Banjarbaru. Dan itu alhamdulillah, spekulasi kawan-kawan yang mengatakan bahwa itu tidak efektif, alhamdulillah hari ini kader-kader atau anggota yang masuk di Makesta online semuanya masih aktif dan terbentuk pimpinan anak cabang di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Lianganggang. Artinya kita sebagai orang organisatoris, terlebih orang-orang yang bergelut di bidang kaderisasi, itu harus memiliki inovasi-inovasi, karena kita tidak menutup kemungkinan 10 atau 20 sampai 30 tahun ke depan semua pertemuan itu di media sosial. Terlebih hari ini kan rapat, rakor atau rapim, demikian semua organisasi hari ini menggunakan aplikasi Zoom dan lain-lain sebagainya. Ruang-ruang rapat hari ini sudah menggunakan online. Meskipun efektivitas dan sebagainya mungkin di pertemuan itu mungkin lebih ketimbang di media online. Tetapi kita harus bagaimana inovasi-inovasi tersebut melalui media sosial tetap mengena terhadap kaderisasi di organisasi IPNU itu atau IPPNU tersendiri. Mungkin seperti itu. Oke, terus mungkin langsung lanjut aja. Pandangan Bang Sahlani juga nih. Oke. Gimana sih pelajar NU itu sendiri tentang mungkin lebih ke jati diri lah. Oh, jati diri ya. Soalnya kayak kita lihat sekarang itu banyak nih baik dari IPNU atau pun IPPNU itu kayak kehilangan jati dirinya sebagai seorang pelajar NU. Orangnya ya, orangnya. Yeah. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara jati diri, terlebih IPNU ini lahirnya adalah dari kalangan pesantren. Artinya dari kalangan santri. Kalau berbicara jati diri, berarti jati dirinya adalah menimbulkan akhlak atau adab. Karena terlebih di kaum santri, pondok pesantren itu kan bagaimana menanamkan adab terlebih dulu. Nah, jati diri seorang IPNU adalah bagaimana menanamkan adab itu tersebut. Nah, artinya ketika kepada yang tua, senior, terlebih di organisasi, kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan kondisi dan situasinya tersebut. Nah, jadi jati diri itu IPNU itu sendiri itu adalah dari kalangan pondok pesantren. Jadi tidak bisa jauh dari kalangan pondok pesantren. Makanya kemarin saya sempat bikin status bahwa IPNU back to pondok pesantren. Artinya
bukan kembali ke pondok pesantrennya, tetapi penanaman nilai-nilai pondok pesantren itu harus ada di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu. Bener sih. Nah, banyak tuh tadi kan ya Ibnu back to pesantren. Pondok pesantren. Nah, itu banyak nih, mungkin ya para pelajar Ibnu atau IPPNU itu memang yang berstatus dari pesantren. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang mereka berkader di Ibnu ataupun IPPNU itu dari sekolah formal atau misalnya seperti para pelajarnya Umum ya? Ya, pelajar umum ataupun para mahasiswa. Nah, itu ada nggak sih dari pengkaderan sendiri, mungkin gimana cara kita membantu mereka supaya tertanamlah jiwa seorang santri atau dari akhlaknya, mungkin seperti itu. Oke, kalau kita berbicara pelajar umum dan mahasiswa, kalau mereka menyadari bahwa Ibnu itu adalah dari kalangan pondok pesantren, maka mereka mengikuti alur dari Ibnu itu sendiri. Artinya apa? Mereka mengikuti arus perkembangan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Tidak mesti seorang pelajar umum itu tidak bisa masuk Ibnu. Malah masuk Ibnu adalah untuk memperbaiki diri. Artinya memperbaiki diri melalui Ibnu. Karena apa? Karena kita sadar bahwa pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah seorang Kiai Haji Tholhah Mansur, ketua umum pertamanya kan. Nah, jadi para pelajar umum, mahasiswa dan sebagainya harus sadar di sana. Tanpa kita mengurangi karya-karya mereka. Artinya mereka boleh berkarya, entah itu di dunia olahraga, seni dan sebagainya, tetapi penanaman akhlak juga mereka ditanamkan di sini. Kan di sini salah satu nih, mungkin kita sebut saja PC Ibnu IPPNU Kabupaten Banjar kan, setiap malam Sabtu itu ada pengajian yang diisi oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, di sini mereka bisa belajar, mereka bisa menyantri, mereka bisa jadi santri di Ibnu IPPNU melalui ikut pengajian-pengajian di Nahdlatul Ulama. Nah, jadi itu untuk mengimbangi penanaman moral atau akhlak di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, terus juga kita sebagai Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kita juga harus berpikir ke depan bahwa perkembangan zaman itu pasti selalu berkembang. Artinya kita tidak bisa selalu monoton untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan keagamaan itu rutinan wajib sudah bagi kita, tetapi kita harus ada kegiatan-kegiatan tambahan, skill kita harus ditambahkan agar apa? Agar kita tidak kalah daya saing dengan organisasi-organisasi di luar. Artinya para mahasiswa bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada para santri, pelajar-pelajar umum bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada santri. Jadi kolaborasi di Ibnu IPPNU itu banyak. Artinya pelajar siswa atau SMK kan, ada SMA, ada pelajar mahasiswa. Kan pemikiran-pemikiran mahasiswa itu jauh ke depan kan. Nah, tetapi itu kolaborasi di pelajar Ibnu. Artinya jangan lupakan bahwa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi berbasis umur, dari umur 13 sampai umur 27. Nah, jadi ini yang kita manfaatkan. Artinya kolaborasi, kita tidak berbicara kompetisi lagi, tetapi bagaimana kita berkolaborasi terhadap perkembangan yang bisa kita kerjasamakan di sekitar kita. Jadi skill kader-kader Ibnu tidak kalah daya saing dengan organisasi-organisasi lain. Mungkin seperti itu. Oke. Pelajar NU tadi ya. Oke. Nah, bicara pelajar berarti kita juga bicara tentang pemuda nih. Oke. Nah, dan saya pernah baca itu kalau nggak salah, pemuda masa kini pemimpin masa depan. Nah, tapi nggak nutup juga nih kemungkinan bahwa pemuda sekarang tuh lebih suka nongkrong atau sekedar seru-seruan yang apalagi semenjak online tuh ya. Oke. Kalau ini kita bicara fakta lah ya. Siap. Kayaknya sebelum pandemi itu yang kita lihat kan mungkin para pelajar sendiri, apalagi sekolah umum ya, mereka berfokus nih gimana dapetin nilai tinggi. Tapi dilihat setelah online ini, dan saya ngeliat dari teman-teman sendiri itu bahkan mereka tuh bahkan kayak kehilangan arah gitu, sampai bingung ngapain sih sekolah, karena kayak daya saingnya tuh, semangat mereka sendiri hilang gitu. Bahkan nggak jarang juga yang ini astagfirullah. Nah, jadi tadi balik ke pemuda gitu kan ya, mereka kehilangan gitulah semangatnya sebagai seorang pelajar nih. Dan juga
seorang pelajar itu kan kita melihat era kita milenial gitu kan ya, pasti terus berkembang. Nah, kalau dulu mungkin kita berpikiran nih bahwa seorang pemuda sekarang itu pemuda dulu tuh gimana dapatin nilai tinggi, cuman sekarang tuh kita harus berpikir bahwa nilai itu bukan patokan utama tapi mengembangkan potensi diri. Nah, gimana nih tanggapan sampean lagi tentang seorang pemuda yang masih ragu tentang potensinya atau bahkan masih sekarang tuh sering bilangnya insecure, bahkan takut gitu. Kalau kita berbicara pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang, kita fenomena 100 tahun kemerdekaan di ke depan kan, kita ada katanya pemuda-pemuda produktif nanti yang tampil kan. Nah, tetapi kita harus berbicara fakta juga. Artinya bagaimana melahirkan seorang pemimpin di masa yang akan datang sedangkan pemudanya tidak belajar untuk menjadi pemimpin yang baik ke depan. Nah, artinya ya kalau kita kata Soekarno dulu, berikan aku 1000 orang tua maka akan kucabut akar Semeru kan, Gunung Semeru lah. Nah, tetapi presiden pertama cuma meminta 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Nah, ini artinya apa? Para pemuda atau di masa yang akan datang adalah pemuda, yang di tangan pemuda lah bagaimana kemajuan bangsa kita ke depan. Nah, artinya kita harus menyiapkan diri. Arti menyiapkan diri ya kita tidak bisa berbicara takut sebelum mencoba. Itu yang pertama. Terkadang kita belum mencoba sudah merasa gagal. Nah, itu yang membuat biasanya tidak percaya diri. Nah, kalau bahasa kita dalam menyiapkan pemimpin di masa yang akan datang, maka kita sendiri untuk mendorong diri kita untuk menjadi apa kita ke depan. Kita lihat potensi kita. Kita dilahirkan ke dunia itu adalah sebagai seorang pemenang. Artinya kalau kita sadar sebagai orang pemenang, berarti kita mampu melakukan apapun yang ada di dalam potensi kita. Kita harus sadar di sana dulu. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Makanya di IPNU IPPNU itu dengan dikenal belajar berjuang bertakwanya, maka yang utamanya adalah belajar. Nah, jangan sampai masuk IPNU, masuk IPPNU malah meninggalkan sekolah. Nah, itu kan artinya sudah meninggalkan yang namanya belajar. Nah, dan koridor berjuang lagi ada, artinya apa? Kita di IPNU IPPNU diasah untuk belajar dan berjuang, pasti belajar dan berjuang. Nah, kita bagaimana mengaplikasikan belajar dan berjuang ya kita tergantung diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan organisasinya, tetapi yang terkadang orang melihat salah satu sudut pandang satu orang yang tidak sejalan dengan IPNU, terkadang dikatakan kenapa tuh orang IPNU seperti itu? Bukan IPNU-nya tetapi orangnya, individunya. Karena kembali lagi bahwa di IPNU adalah kita yang memperbaiki diri melalui IPNU, bukan kita yang memperbaiki IPNU. Kalau kita memperbaiki diri melalui IPNU, berarti IPNU-nya pun akan baik. Nah, seperti itu aja. Jadi potensi dalam diri itu harus memang kita cari sejak dini, sejak hari ini kita lihat apa sih potensi-potensi kita yang akan berkembang di masa yang akan datang. Itu harus selalu diasah agar apa, ketika kita sudah memiliki potensi dan kita menguatkan dengan potensi kita lawan rasa takut untuk melakukan hal apapun. Selagi kita tidak merugikan orang lain, maka maju terus untuk melangkah. Mungkin seperti itu. Tadi pemaparan sudah ya dari jati diri nih. Nah, mungkin sudah banyak nih kita bicara tentang IPNU. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih, sampean sendiri dari kapan sih atau ceritalah gimana awalnya bergabung di IPNU sendiri itu? Oh, di IPNU ya. Di IPNU kita akhir 2013 sudah kenal dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di salah satu sekolah terpencil juga, karena saya berasal dari anak kampung, anak desa, anak seorang petani. Ayah saya seorang petani dan seorang pengajar TK Al-Quran, dan orang tua saya ibu itu juga seorang petani. Tetapi saya tetap bangga memiliki kedua orang tua saya karena tanpa mereka saya tidak akan seperti ini. Nah, kalau berbicara kita awal untuk masuk IPNU di 2013, kita dikenalkan dengan salah satu tokoh
yang saat itu menjadi ketua PW IPNU Kalimantan Selatan, yaitu Kandarekan Muhammad Zaini Maki, karena beliau pengajar di sekolah saya tersebut. Nah, diajak untuk ikut Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama kemarin itu ada waktu saya masih kelas 1 itu ada lomba cerdas cermat terkait masalah HIV/AIDS. Nah, kebetulan saya senang ikut lomba. Ini adalah bagian dari untuk menampilkan potensi atau di mana sih bakat kita. Meskipun kalah ya nggak jadi masalah, yang penting kita mencoba. Nah, itu di salah satu Pemda Kabupaten Banjar kemarin di awal tahun 2014 kalau nggak salah, pelaksanaan itu saya ikut dan beliau langsung yang meminta untuk ikut itu. Nah, di situ ternyata dikemas dengan kegiatan IPNU cerdas cermat tersebut, meskipun kegiatannya cerdas cermat HIV/AIDS. Nah, jadi mars yang dinyanyikan mars IPNU. Saya juga nggak tahu kan, dikasih salah satu lembar kertas mars IPNU gitu. Setelah pulang ke rumah itu orang tua saya yang ini kertas apa? Saya kasih, wah ini mars IPNU. Kok tahu gitu kan orang tua gitu. Wah, kata beliau, aku juga IPNU dulu di tahun 1980. Waktu beliau di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi kata beliau, ikuti aja. Ada berkahnya kalau ikut di sini. Dan semua potensi, bakat dan lain sebagainya asah kamu di IPNU. Dan alhamdulillah langsung dukungan orang tua. Nah, di 2014 baru saya ikut Makesta. Waktu itu Makesta online. Sorry. Makesta Alam gitu, Makesta Alam. Nah, mungkin ini harus diterapkan juga kembali. Makesta Alam kita di Tahura, Mandiangin. Nah, jadi di Tahura Mandiangin itu pos ke pos. Pos 1 materi NU, pos kedua materi Aswaja, sampai pos ke-6 semua materi yang ada di Makesta itu di sana. Nah, jadi wah ternyata di IPNU asik gitu kan. Ternyata ada di alam apa segala macam. Itu banyak lagi. Dan alhamdulillah hasil dari kader Makesta Alam mungkin satu-satunya yang berdiri sukses hari ini saya. Jadi tetapi bukan berbicara saya yang sukses, artinya pengkaderan mereka yang sukses. Sampai hari ini saya bertahan. Kenapa sih yang membuat saya bertahan? Nah, tapi alhamdulillah angkatan-angkatan saya dulu itu banyak angkatan dari Darussalam. Kebetulan ada yang dari Kaltim, ada dari Kalimantan Tengah, dan bahkan ada yang dari Tembilahan Sumatera. Teman-teman kemarin. Dan alhamdulillah masih kita simpan nomornya. Kita ketemu juga di Instagram, Facebook. Masih ingat nggak sama aku? Wah, alhamdulillah kita masih ingat, kita Makesta dulu. Nah, artinya apa? Teman-teman Makesta kita dulu itu jangan dilupakan meskipun mereka tidak aktif. Yang penting mereka ingat, oh saya pernah di IPNU. Itu artinya tertanam IPNU di dalam hatinya. Nah, itu perjalanan yang pertama yang mengenalkan IPNU di tahun 2014. Nah, di 2014 itu juga ditunjuk langsung salah satu mentor saya juga, yaitu Hamdiani JH, Kandarekan Hamdiani JH. Beliau ketua IPNU Kabupaten Banjar pada saat itu, yang mempercayakan langsung turun ke sekolahan saya, ke Kecamatan Sungai Tabu, di Paku Alam tepatnya, yang lebih dikenal orang Alam Roh, berdekatan dengan Lok Baintan, Pasar Terapung. Nah, beliau langsung datang nemui saya, mau gak jadi ketua? Padahal pada saat itu masih belum ada pengalaman untuk organisasi. Jadi pada saat itu saya terima aja gitu. Saya punya ambisi juga pada saat itu untuk memimpin salah satu organisasi, tetapi yang di luar sekolah. Nah, bahkan sudah berbicara sama teman kan, kalau bahasa kita tuh kong kali kong, aku ketua, ikam sekretaris. Nah, gitu kan, punya ambisi pada saat itu kan, karena tidak tahu dulu sebelum melangkah lebih jauh itu masih belum tahu gitu. Nah, alhamdulillah jadi ketua. Dan pelaksanaan Makesta pertama kita di awal tahun 2015. Alhamdulillah 2015 saya juga menjebak sama teman-teman sekolah-sekolah yang lain dengan program HIV/AIDS pada saat itu, KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Dan pada saat itu masih yang ditangani oleh Ustadz Muhammad HR. Nah, saya pertama kali di situ bertemu Ustadz Muhammad HR. Nah, di situ di salah satu tempat ya kumuh lah, yang namanya di desa ya, di aula kecamatan. Tempat sederhana, alhamdulillah mampu menjebak kawan-kawan sekitar 60 orang di 5 sekolahan. Kita minta
ada 10, ada yang minta 5 kepada guru-gurunya. Alhamdulillah ada pada saat itu mungkin boleh saya sebutkan sekolahnya ya, DMA Ar-Rahmah dulu, SMA 1 Sungai Tabuk, SMK 1 Sungai Tabuk, MA Raudatul Subban, sama Raudatul Islamiyah sekolah saya sendiri, sama Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Terkumpul 60. Pada saat itu saya cuma 5 orang menggerakkan menjadi panitia. Dengan program KPA, program selesai, ini teman-teman tidak tahu bahwa kegiatan itu kegiatan Makesta, tapi saya kemas dengan sosialisasi HIV/AIDS pada saat itu. Jadi dari pagi sampai jam 10 itu sosialisasi terkait masalah HIV/AIDS. Tapi setelah jam 10 kita ganti spanduk Makesta. Jadi bingung kawan-kawan. Iya, jadi bingung kawan-kawan semua kan, bingung. Wah, kegiatan apa lagi ini kan? Nah, tetapi alhamdulillah dengan berkat kegiatan itu, artinya kan timbul di situ inovasi. Tetapi sebenarnya di surat undangan itu sudah memang ada bahasa Makesta gitu. Nah, jadi alhamdulillah yang 60 kita follow up. Kita follow up-nya juga bukan sekali tetapi 3 kali, diganti-ganti sekolah. Yang pertama di MA Ar-Rahmah, nanti Raudatul Islamiyah, sampai ke tempat bersejarah di Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di Paku Alam. Nah, jadi sampai hari ini alhamdulillah kader-kadernya juga ada yang sudah menjadi pendiri Karang Taruna di Kecamatan Sungai Tabuk, ada yang menjadi ketua Gerakan Pemuda Ansor. Meskipun kata mereka, meskipun aku tidak bisa mengikuti langkahmu, kata mereka kan, karena ada berbagai macam kesibukan mereka, ada yang kuliah, ada yang juga bekerja, tetapi mereka tetap ingat dengan Ibnu. Alhamdulillah masih aktif meskipun tidak semuanya, tetapi yang 60 kemarin kita kalau ketemu pasti masih saling kenal. Nah, jadi yang ketua Karang Taruna Kecamatan Sungai Tabuk itu sekretaris saya dulu waktu di PAC, dan ketua, bahkan saya akan mendirikan Ikatan Mahasiswa Sungai Tabuk, mungkin satu-satunya ikatan mahasiswa yang di tingkat kecamatan itu saya mendirikan. Nah, dengan teman-teman juga. Dan ketua pertama IKMA itu adalah salah satu wakil ketua bidang dakwah PAC pada tahun itu, pada waktu bersamaan di tahun 2015 tersebut. Nah, jadi hari ini jadi ketua IKMA mereka. Jadi berbagai organisasi, perputaran organisasi di kecamatan saya itu alhamdulillah itu diisi oleh orang-orang Ibnu. Yang angkatan saya pada saat itu saya tarik kembali. Jadi ada yang sudah di Ansor, dan bahkan ada yang saya tarik sebagai pengurus MWC di Nahdlatul Ulama. Nah, itu perjalanan di Ibnunya ya, sampai di 2018, sebenarnya di 2016 itu sudah masuk di kabupaten di koordinator kaderisasi. Nah, setelah di koordinator kaderisasi ada beberapa yang saya jalankan sampai di 2018. Saya ingat di 2018 saya melaksanakan Makesta 5 kecamatan, yaitu Alu-Aluh, Gambut, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, sama Beruntung Baru. Saya sering dulu waktu di cabang itu jalan-jalan ke kecamatan karena saya memang senang jalan-jalan. Itu salah satunya kenapa jadi putar-putar terus. 5 di Pondok Pesantren Ishalul Aulad, ada yang dari Mambaul Ulum, ada Ismail Marzuki Kertak Hanyar, dan tuan rumahnya adalah Syekhona Khalil di Gambut. Itu cabang dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil di Bangkalan. Nah, saya melaksanakan di sana ya bisa dikatakan saya sendiri. Jadi kata siapa kita melaksanakan, memangnya kamu bisa sendiri? Ya, saya bisa, saya laksanakan. Tetapi ada kawan-kawan setelahnya membantu. Nah, jadi juga 60 itu, 60 peserta Makesta, dan pada akhirnya mereka membentuk kepengurusan di kecamatan-kecamatan. Dan insya Allah kalau mereka dihubungi masih bisa. Jadi itu juga perjalanan di 2018 setelah, dan itu bagian dari RTL latihan kader utama Lakut. Nah, jadi setelah itu di 2018 kita sebenarnya aktif sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Banjarmasin, dan mungkin satu-satunya kemarin kita menjadi ketua BEM termuda di Kalimantan Selatan. Di semester 3 kita sudah menjadi ketua BEM, dan di
pada saat itu juga mengangkat nama kampus, kita masuk di koordinator wilayah BEM Kalimantan Selatan dan BEM Kalimantan. Nah, itu perjalanan-perjalanan berkat di IPNU kita mampu menjadi warna di organisasi-organisasi di luar NU. Nah, tapi mampu men-NU-kan yang bukan NU. Nah, kan bahkan kabinet saya pada saat itu adalah kabinet Hubbul Watan di BEM di BEM tersebut. Nah, di 2018 itu sempat saya menyatakan untuk aktif di Banjarmasin. Jadi salam perpisahan sama Kabupaten Banjar, IPNU Kabupaten Banjar. Pada saat itu ingin aktif di IPNU Banjarmasin, ternyata malah ditaruh seorang yang luar biasa juga dalam kehidupan saya, yaitu rekan Kasman. Rekan Kasman langsung menaruh menjadi jabatan di Wakil Ketua Kaderisasi. Nah, saya sadar sebagai seorang kaderisasi ini tidak bisa kita cuma diam, karena seorang kaderisasi harus bergerak karena ruh bagi organisasi. Nah, pada saat itu saya aktif untuk keliling-keliling Istanbul dan sebagainya, dan Karangintan, dan sampai hari ini insya Allah semua rekan dan rekanita yang pernah saya jajahi pasti mengenal untuk mengingatlah terkait masalah IPNU itu sendiri. Nah, setelah tidak selesai sebenarnya di 2018, 2019 kita ada Komperwil PW IPNU Kalimantan Selatan. Nah, sebenarnya itu rekan Subrian almarhum, dan ini juga rekan seperjuangan dari PC IPNU Alabiu. Jadi tidak sempat setahun, cuma 6 bulan atau 9 bulan beliau meninggal. Nah, pada saat itu saya sebagai sekretaris PW IPNU Kalimantan Selatan. Terlalu cepat, memang saya menyadari kemarin itu terlalu cepat meninggalkan Kabupaten Banjar untuk mengambil sesuatu yang ada di sekretaris. Tetapi itu memang bukan saya yang meminta, tetapi orang yang minta. Nah, di 2019 meninggal, maka ada Komperwil Loop di PW IPNU Kalimantan Selatan, dan saya di sana mengundurkan diri sebagai sekretaris karena saya sadar bahwa di IPNU dan IPPNU itu bukan jabatan dan posisi yang kita cari, tetapi bagaimana kita berperan dan berkontribusi mengabdi untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dan sempat ditawari di Wakil Ketua 1, saya tidak mau, dan sampai Wakil Ketua 2 di sini semua formatur meminta tetap bertahan di Wakil Ketua 2, saya ambil di Wakil Ketua 2. Yang penting saya sudah sesuai dengan apa yang menjadi komitmen bahwa saya di IPNU bukan untuk mencari posisi dan jabatan. Artinya meskipun saya tidak dikenal atau segala macam, Wakil Ketua Kaderisasi jalan, yang penting tetap jalan bagaimana pengkaderan di pimpinan cabang. Dan sampai alhamdulillah hari ini kita di pimpinan cabang Kalimantan Selatan itu sudah seluruhnya. Dari 13 kabupaten kota ada 2 cabang istimewa, yaitu Alabiu sama Kalua. Kita semuanya juga sudah punya kader di semua tingkatan pimpinan cabang, dan bahkan sudah ada beberapa yang memiliki pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting. Nah, mungkin itu perjalanan sampai hari ini. Dan makanya dari 2013 ke 2021 tuh waktu yang lumayan. Gitu. Nah, tadi tuh saya sempat dengar nih kalau nggak salah sampean di pimpinan cabang juga pernah sebagai kaderisasi ya. Ya. Nah, bisa nggak sih sharing gitu atau bagi cerita lah gimana sih caranya, mungkin bisa dibagi ke rekan-rekan kita lain nih tentang pengkaderan, mungkin ada cara khusus gitu supaya mengaktifkan para kader-kadernya. Oke. Sebenarnya kaderisasi itu adalah di sekitar kita. Arti di sekitar kita jangan pernah takut menampilkan identitas kita. Itu yang pertama. Jadi dulu saya waktu di Wakil Ketua Kaderisasi kemana-mana selalu pakai baju IPNU atau jas IPNU. Yang sering dulu dilihat kawan-kawan atau rekan dan rekanita sekalian itu pasti pakai batik. Kemana-mana pakai batik. Mau itu kegiatan forum komunikasi pemuda antar iman, nah itu semua lintas agama yang ada di sana. Saya pakai batik. Saya tidak malu bahwa saya NU gitu. Bukan berarti kita memanfaatkan batiknya, tetapi saya mau mengenalkan bahwa ini loh orang IPNU. Artinya sempat kita kegiatan di Hara, ada kita kegiatan di lintas agama itu ada di gereja dan sebagainya, saya tidak jadi masalah itu. Yang penting di situ bagaimana kita menanamkan kemanusiaannya, bahwa kita tidak ekstrim, kita tidak anarkis dan sebagainya. Nah, jadi melihat yang seperti itu, teman-teman saya yang bukan IPNU bertanya, kenapa
selalu pakai batik. Bahkan saya waktu pencalonan ketua BEM pun saya menggunakan foto saya yang untuk dicoblos itu menggunakan batik Ibnu. Jadi saya tidak pernah malu dengan nih orang Ibnu juga mampu menjadi seorang pimpinan BEM ataupun lain sebagainya. Saya banyak organisasi mungkin di lain menjadi pimpinan juga, selalu pasti dikenal saya orang Ibnu. Kita hari ini harus bagaimana orang Ibnu selalu mengisi slot-slot itu. Tapi bukan berarti kita gila jabatan, bukan. Kalau jadi Ibnu kita mengabdi. Nah gitu. Jadi status mungkin ini yang sering saya sebutkan. Instagram saya aktif, Facebook saya aktif, bahkan YouTube juga saya punya, TikTok juga saya punya. Terlebih di status WA ya. Status WA itu mungkin kalau teman-teman satu rumah saya mengatakan seperti all shop. Nah, saya tidak peduli. Yang penting perjalanan saya dilihat orang. Itu yang penting itu. Tetapi perjalanan saya dilihat orang tahu oh itu kegiatan Ibnu. Oh, silaturahmi ke sini. Oh, ternyata orang Ibnu itu mampu silaturahmi ke siapapun. Artinya diterima dengan kalangan apapun Ibnu. Nah, dilihat dari sana mereka punya ketertarikan. Jadi saya lebih menghitung seperti ini. Kita lebih baik menganggotakan terlebih dulu baru dimakestakan ketimbang kita makestakan dulu baru dianggotakan. Artinya apa? Sering terjadi kita melaksanakan makesta, kita bercarian orangnya. Itu pada akhirnya mereka diajak, bukan merasa mereka ingin ikut. Tetapi kalau kita menganggotakan terlebih dulu, itu dengan sendirinya mereka saya mau ikut Ibnu. Menanamkan Ibnu sebelum mereka ikut makesta. Nah, jadi itu yang saya jalankan. Nah, yang terpenting adalah juga kembali kepada jati diri tadi adalah bagaimana jati diri Ibnu adalah dari kalangan santri, kita tanamkan bagaimana pergaulan santri di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ataupun Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, jadi pola-pola kaderisasi banyak sebenarnya. Media sosial itu sangat penting hari ini. Media sosial karena milenial pada hari ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Nah, jadi perkembangan saya setiap ketemu orang pasti saya minta nomornya. Apalagi yang muda dari saya kan. Jadi simpan, tahu mereka kan kegiatan saya. Makesta tadi juga alhamdulillah ada beberapa, salah satunya Gus Biri, saya mau ikut Makesta. Oh silahkan, senang kita kan, karena beliau kan bukan salah satu, memang juriat dari pendiri Nahdlatul Ulama. Kan bawa teman tuh, Biri bawa teman. Nah itu cara-cara yang lain sebagainya. Nah jadi kita menanamkan dan karya-karya itu penting. Ini salah satu karya juga untuk pemicu pengenalan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah mungkin itu tidak jauh dari kehidupan kita kaderisasi itu. Dan pada sadar dari kita sendiri gitu ya, menanamkan ya tadilah mungkin tadi benar sih, kayak kebanyakan kita tuh makesta dulu baru menganggotakan gitu. Betul. Jadi seharusnya tuh gimana kita menanamkan rasa Ibnu atau IPPNU itu sendiri dari orangnya. Nah, tadi kan balik lagi nih dari awal makesta 2013 ke 2021. Ada nggak sih moto atau cerita berkesan gitu yang bikin kok sampai sekarang tuh masih aktif gitu di organisasi, bahkan sampai disebut aktivis lah ya di. Sebenarnya kalau kita bercerita dari awal, memang goyah dalam organisasi itu terkadang ada, mood atau segala macam itu pasti ada. Tetapi saya kembalikan, saya mengubah niat itu setelah ikut Lakmut kemarin di latihan kader muda di tahun 2017. Nah pada saat itu saya terang-terangan sempat juga ikut kegiatan-kegiatan ekstrim dan sebagainya, tetapi disadarkan oleh salah satu senior juga yang memberi materi bahwa NU atau Ibnu ini kita bagaimana dalam posisi tengah, moderat, tidak berada di posisi kiri, tidak di posisi kanan, artinya di posisi tengah. Kebetulan pada saat itu juga goyah-goyah itu biasa dalam dinamika organisasi itu biasa. Tetapi setelah saya dalami Ibnu dan IPPNU, terlebih NU-nya adalah perjuangan nilai-nilai kiai-kiai NU pada saat itu
yang membuat air mata pun setiap pengkaderan Makesta ataupun Lakmut entah kenapa tidak bisa dibuat-buat lah, air mata pasti keluar karena mengingat perjuangan, apalagi kita mengingat perjuangan kayak Wahab Hasbullah, kayak Hasyim Asy'ari, yang mana Komite Hijaz di negeri Hijaz pada saat itu memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah, Madinah kan, yang mana pada saat itu Ibnu Saud kan yang beberapa fatwa-fatwanya yang menyesatkan itu sebelum NU berdiri pada tahun 24, beliau bagaimana memperjuangkan tetap bertahannya situs-situs bersejarah, pola bermazhab dipertahankan, dan bahkan makam Nabi Muhammad SAW dipertahankan di sana. Nah, oh ternyata latar belakang berdirinya NU di sana. Nah, kembali ke Nusantara, beliau minta izin karena sadar bahwa kalau ajaran ini sampai ke negara Indonesia maka tidak akan terpecah belah juga. Bukan hanya agama, bukan hanya negara saja, tetapi agama juga akan terpecah. Kalau mereka kaum ya bisa kita sebut aliran sebelah, mungkin bisa saja dipahami siapa yang suka mengkafirkan, menyalah-nyalahkan dan sebagainya, itu bukan kita. Nah, jadi pada saat itu kan dapat restu dari Syekhana Khalil Bangkalan, dapat restu dari Habib Hashim bin Yahya, kakek dari Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, didirikan Nahdlatul Ulama. Sebenarnya panjang lagi ceritanya kalau kita berbicara Nahdlatul Ulama. Pada 31 Januari 1926 itu kan yang memberikan nama Nahdlatul Ulama itu kan Sayyid Alwi atau Kang Mas Alwi yang memberikan nama tersebut. Nah, pada saat itu perjuangan NU itu bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi bagaimana memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi NU berjasa dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada saat itu saya selalu menanamkan, apa sih hari ini kontribusi saya untuk IPNU, apa sih yang sudah saya berikan IPNU, apakah saya hanya memanfaatkan nama IPNU untuk kepentingan saya? Itu yang selalu saya tanamkan. Dan bahkan yang selalu menguatkan hati untuk di IPNU adalah saya yang berhutang jasa terhadap IPNU, karena tanpa IPNU saya tidak akan pernah dikenal orang siapapun. Tanpa IPNU mungkin saya tidak akan pernah tampil di layar NU Media pada hari ini. Nah, jadi itu yang ditanamkan. Artinya apa? Perjalanan hidup saya sampai hari ini itu adalah berkat IPNU. Jadi ketika kita mengingat itu, maka kita selalu berhutang jasa terhadap IPNU itu sendiri. Nah, itu yang saya tanamkan pada hari ini, agar saya selalu aktif, selalu mengabdi, karena tujuannya di Nahdlatul Ulama adalah mengikuti langkah-langkah perjuangan para kiai kita pada sejak dulu. Mungkin itu. Oke, tapi tadi kata-kata sampean tadi ingatkan saya dulu gini, waktu awal masuk IPPNU juga pernah dengar gini, masuk organisasi IPNU atau IPPNU itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang mampu kita beri. Nah, tapi Ulu tuh pernah sadar gini, nyatanya tadi sampaikan kan merasa berhutang, karena kayaknya Ulu tuh belum bisa memberikan apa-apa, tapi kok berkat IPPNU saya bisa gini gitu. Iya. Jadi emang jalan IPNU IPPNU tadi dari berkahnya tuh ya. Berkahnya pasti itu. Tuh emang kayak yang kalau kita emang serius, kita dapat berkahnya itu emang ngalir lah, semuanya enak. Kalau hanya kita berkhianat juga siap-siap, yeah. Cepat atau lambat kita juga akan tumbang. Nah, mungkin seperti itu. Benar banget tadi. Nah, terus tadi kan pengalaman yang emang buat biar berkesan nih. Terus ada nggak sih pengalaman atau waktu pernah alasan down gitu, atau pengalaman lucu lah yang selama pian di IPNU lucu atau terserah lah. Iya. Kalau kita berbicara pengalaman ya banyak sebenarnya. Pengalaman di IPNU ini memang semuanya berkesan. Dulu sempat kita digelari tikus gedung. Mungkin itu rekanita PC IPNU Kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kita punya gelar tikus gedung. Artinya apa? Makan di gedung NU, tidur di gedung NU, bahkan gedung NU ini serasa jadi rumah sendiri gitu. Jadi ada pulang ke rumah itu terkadang dulu ya sebulan sekali, dan ada yang bahkan 2 bulan sekali. Ya jadi rumah lah. Jadi keunikan-keunikan rekan-rekan
kalau tidur itu ngorok lah, itu asik kan. Nah, apa yang penting nggak saya kan yang di kamera, yang penting saya yang ngemerah kan. Nah ini ngorok kan, kirim ke grup jadi bahan bulian. Nah itu lah pengalaman yang menurut saya ya alhamdulillah mereka tidak meraju ya, itu kan bahasanya nggak baperan gitu, nggak baperan. Ya harus, kalau di organisasi baperan mending nggak usah ikut organisasi, boleh baperan bawa perubahan atau perbaikan. Nah jadi momen-momen lucu jadi tikus gedung itu wah saya rindukan sekali, bahkan saya ingin kembali menjadi tikus gedung tersebut. Nah jadi kalau perjalanan-perjalanan unik lainnya wah bisa dikatakan banyak lah apa di IPNU ini. Dengan modal uang 50.000 bisa jalan ke Balangan, Kabupaten Balangan, itu menempuh jarak 7 jam. Sebenarnya kalau kita pikir mungkin tidak sampai. Nah kalau cluenya sih diceritakan, kita mampir di salah satu tempat, salah satu orang tua juga, bukan orang tua kandung tetapi orang tua angkat. Sebenarnya niatnya cuma cas HP, tetapi setelah balik dikasih amplop, nggak tahu juga isinya. Jadi terus ke Balangan, ngisi di Balangan itu kegiatan IPNU. Saya nggak tahu kerjasamanya dengan Balangan, Kesbangpol. Setelah kegiatan sama Kesbangpol ternyata ada honornya. Nah setelah ada honornya itu juga saya tidak makan sendiri. Saya ajak lagi teman-teman sama yang awalnya setelah kegiatan saya mau pulang ke Martapura, tahu-tahunya saya mau lanjut, kita harus jalan ke Amuntai sama Alabiu. Kita bukan menghabiskan uang ya, tetapi kita harus berbagi nih, kita harus silaturahmi dengan cabang-cabang yang lain juga pada saat itu. Nah jadi dengan awal di sini sampai yang awal dari Martapura cuma uang 50.000 sampai ke Balangan gitu kan, mungkin orang-orang nekat lah seperti itu kan, yang nggak tahu gitu. Nah jadi sampai ke Alabiu ketemu lagi salah satu senior, nih kamu bawa uang untuk pulang buat ke Martapura. Alhamdulillah saksi hidup saya pun masih ada untuk yang ikut itu. Nah jadi malah nggak rugi, malah istilahnya tuh punya bukan penghasilan ya, tapi ada ujung gitu. Tapi saya kembali lagi bahwa itu kalau bukan IPNU mungkin saya tidak akan pernah dapatkan itu. Jadi saya tanamkan, saya yang berhutang jasa. Buktinya apa? Ketika saya bepergian sedemikian rupa, alhamdulillah selalu ada bantuan-bantuan yang mungkin di luar pemikiran-pemikiran kita dapat bantuan-bantuan tersebut. Terlebih yang lain sebagainya itu hanya cerita dasar. Kalau cerita yang jauh-jauh itu banyak yang saya dapatkan yang tidak bisa saya ceritakan pada orang lain, tetapi mampu saya rasakan. Dan itu sampai hari ini, sampai detik hari ini saya selalu dibantu oleh Nahdlatul Ulama. Jadi saya yang merasa berhutang jasa, saya yang merasa dibantu, bukan malah saya yang membantu NU pada akhirnya. Jadi itu supaya kita mengabdi terus, pada akhirnya timbul rasa cinta kita, khidmat kita terhadap Nahdlatul Ulama, melalui ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Mungkin seperti itu sih, cerita-cerita yang lain sebagainya. Insya Allah. Banyak belajar gitu ya, apalagi saya juga seorang pelajar IPPNU. Jadi kayak emang sih kayak dari tadi awal jati diri, terus dari pengkaderan, rasa khidmat kita, perjuangan itu emang bermanfaat banget. Semuanya gitu. Bermanfaat, nggak dibuat-buat gitu. Ya, supaya bermanfaat juga buat yang lainnya mungkin. Nah, kayaknya udah kelamaan nih. Oke. Nah, ada nggak mungkin dari sampean aja lah closing statement buat para pelajar lainnya gitu. Oke. Kita sering mendengar kaidah Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Itu kan kalau dalam ajaran kita seperti ini. Mempertahankan tradisi lama atau mempertahankan sesuatu yang lama yang baik, wal ahdu bil jadidil aslahnya kan, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya apa? Kita sebagai pelajar IPNU, sebagai pelajar NU, IPNU ataupun IPPNU, sudah seharusnya kita kembali kepada kaidah tersebut. Artinya apa? Yang dulu yang masih baik kita pertahankan, yang baru yang lebih baik kita ambil, yang dulu masih relevan kita pakai.
yang baru, yang lebih baik juga kita pakai. Artinya apa? Yang lama dan yang baru itu tidak ada sedikit pun pergesekan yang lain-lain sebagainya. Artinya apa? Yang baik ambil, semuanya yang baik ambil, maupun itu tradisi-tradisi lama sebagai mana apapun, kalaunya itu masih baik, masih bermanfaat, pakai, ambil. Dan sesuatu yang baru juga itu dipakai juga. Apa? Salah satunya podcast kita pada malam hari ini kan sesuatu yang baru. Artinya sesuatu yang baru, selagi sesuatu ini bermanfaat ya pakai. Sesuatu yang lama misalkan apa? Sesuatu yang lama itu kan kholakahan, misalkan rapat segala macam, itu jangan ditinggal juga. Nah, dan pada akhirnya kita kembali. Artinya kalau bahasa kita itu ingat masa lalu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Bukan berarti mengingat masa lalu untuk kembali kepada masa lalu, tetapi pelajaran masa lalu adalah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, jadi sering saya katakan lakukan perbaikan-perbaikan kader yang lebih baik, semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Itu melalui apapun, selagi itu bermanfaat, selagi itu tidak menginjak orang lain, selagi itu tidak menyingkirkan orang lain, maka maju terus. Omongan orang seperti apapun itu hanya orang. Kita diciptakan dua tangan, itu bukan untuk menutup mulut-mulut semua orang yang mengata-ngatakan kita, tetapi menutup dua telinga kita. Kalau kita menutup mulut-mulut orang, enggak semuanya enggak nyampai tangannya. Cuma dua kita milik, tapi dua tangan ini untuk kita tutup kedua telinga. Maka saya sering sebutkan, mungkin yang sering lihat status saya juga, jika kita tidak bisa menghadirkan kebahagiaan, setidaknya kita jangan menambahkan sebuah kesedihan. Dan jika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya kita jangan mempersulit orang lain. Nah, mungkin itu. Jadi penanaman nilai itu melalui diri kita sendiri. Jangan pedulikan kata orang, kalau kata orang itu menjatuhkan kita. Mungkin itu saja. Masya Allah. Masya Allah terus nih ya, karena kayaknya banyak banget pelajarannya gitu. Nah, mungkin sekian nih bincang-bincang milenial kita pada malam hari ini. Saya selaku host memohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kurang. Bagi kalian bisa kasih tuh saran atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami supaya kedepannya bisa jadi lebih baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.